Setelah aku habiskan semua untuk menyelamatkan ibunya, dia malah menceraikanku. Aku Rina, seorang wanita berhijab yang selalu berusaha menjadi istri terbaik. Aku rela mengorbankan segalanya, bahkan menghabiskan tabunganku demi menyelamatkan nyawa ibu mertuaku. Di saat aku berpikir pengorbananku akan dihargai, suamiku justru pulang dengan wajah dingin, lalu menyodorkan sebuah amplop. Isinya, surat cerai. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada terima kasih. Seolah aku hanyalah bagian yang mudah untuk dibuang. Dia pikir aku akan menangis, memohon, atau hancur. Tapi dia salah. Aku tersenyum, menandatangani surat itu tanpa ragu. Karena yang tidak dia tahu, sejak awal aku sudah menyiapkan sesuatu. Dan saat semuanya terungkap, justru dia yang tidak siap menghadapi kenyataan. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi, pengorbanan, cinta, dan pengkhianatan yang tak terduga. Setiap cerita di sini diangkat untuk memberikan pelajaran berharga yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke cerita yang satu ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya untuk kalian semua. Namaku Rina. Banyak orang mengenalku sebagai wanita berhijab yang selalu tampil rapi, lembut, dan tenang. Mereka sering memujiku. Katanya aku cantik, sabar, dan beruntung memiliki rumah tangga yang terlihat harmonis. Dari luar, hidupku memang tampak sempurna. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Aku menikah dengan Ardi 5 tahun lalu. Dulu, dia adalah pria yang membuatku merasa paling dicintai di dunia. Perhatian, hangat, dan selalu ada untukku. Aku percaya, bersamanya aku akan membangun keluarga yang penuh cinta. Namun waktu perlahan mengubah segalanya. Ardi mulai berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi cukup untuk membuat hatiku terasa asing. Dia lebih sering diam, lebih sibuk dengan ponselnya, dan semakin jarang menatapku seperti dulu. Bahkan percakapan kami kini terasa hambar, sekadar formalitas antara dua orang yang tinggal di rumah yang sama. Aku mencoba bertahan. Aku menenangkan diriku sendiri. Mungkin ini hanya fase. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin aku terlalu sensitif. Sebagai seorang istri, aku memilih diam dan memperbaiki diri. Aku tetap bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapannya, tetap menyambutnya dengan senyum saat pulang, tetap menjadi wanita yang sama seperti saat pertama kali dia mencintaiku. Namun, di dalam hati, aku mulai merasa sendirian. Sampai suatu hari, keadaan berubah drastis. Telepon itu datang di sore hari. Suara panik Ardi di ujung sana membuat jantungku berdebar. Ibunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Aku langsung bergegas. Tanpa berpikir panjang, aku menemaninya ke rumah sakit, mengurus administrasi, berbicara dengan dokter, bahkan menenangkan keluarga yang panik. Hasil pemeriksaan membuat kami terdiam. Ibunya harus menjalani operasi besar secepatnya. Biayanya tidak sedikit, sangat tidak sedikit. Aku menoleh ke Ardi. Wajahnya pucat. Dia terlihat bingung, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, aku sadar, sekuat apapun badai yang datang, pada akhirnya, aku selalu berdiri di depan. Dan tanpa dia minta, tanpa dia ucapkan, aku tahu, akulah yang harus menyelamatkan keadaan ini. Aku menarik napas panjang. Dalam hatiku, aku sudah membuat keputusan. Keputusan yang nantinya akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk pernikahanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara mesin rumah sakit, langkah kaki perawat, dan napas berat ibu mertuaku seolah bercampur menjadi satu di kepalaku. Ardi duduk di sampingku, tapi kami sama-sama diam.
Tidak ada yang benar-benar tahu harus berkata apa. Biaya operasi yang disebutkan dokter terus terngiang di telingaku. Jumlahnya bukan sesuatu yang bisa kami kumpulkan dalam waktu singkat. Tabungan kami bahkan tidak sampai setengahnya. Aku nggak tahu harus gimana, Rin. Suara Ardi pelan, nyaris seperti berbisik. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihatnya benar-benar rapuh. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena situasi ini. Ada jarak, dingin, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku mengangguk pelan. Nggak apa-apa, aku pikirkan. Dan sejak saat itu, semuanya doang bergerak. Keesokan harinya, aku mulai bergerak, aku menghubungi bank, mencairkan tabungan pribadiku yang selama ini tidak pernah kusentuh. Aku menjual perhiasan yang dulu diberikan ibuku saat aku menikah. Bahkan, aku menggadaikan satu aset kecil yang aku miliki sebelum menikah. Sesuatu yang selama ini tidak pernah Ardia ketahui. Semua kulakukan diam-diam. Ardi hanya tahu bahwa uangnya, entah dari mana, tiba-tiba cukup untuk operasi. Dia tidak pernah benar-benar bertanya, dan aku tidak pernah menjelaskan. Tapi ada satu hal yang berbeda dari semua yang kulakukan kali ini. Aku tidak lagi bertindak hanya dengan perasaan. Setiap pembayaran, setiap dokumen, setiap transaksi, aku pastikan semuanya atas namaku sendiri. Aku mencatat, menyimpan bukti, mengurus semuanya dengan teliti. Bukan karena aku pelit, bukan karena aku ingin dihargai, tapi karena jauh di dalam hati, aku sudah mulai menyadari sesuatu. Perubahan Ardi bukan sekadar kelelahan, bukan sekadar tekanan hidup. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan aku tidak ingin, untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku menjadi orang yang paling rugi karena terlalu percaya. Malam hari setelah semua urusan selesai, aku duduk sendirian di kursi tunggu rumah sakit, menatap lantai yang dingin. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menjadi istri yang berkorban. Aku mulai menjadi wanita yang berpikir ke depan. Wanita yang tidak hanya memberi, tapi juga mulai melindungi dirinya sendiri. Operasi akhirnya dijadwalkan. Dan di balik semua kesibukan, kelelahan, dan pengorbanan itu, aku tahu satu hal pasti. Apapun yang akan terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari operasi akhirnya tiba. Aku berdiri di depan ruang operasi dengan perasaan campur aduk. Tanganku dingin, tapi wajahku tetap tenang. Seperti biasa, aku tidak ingin terlihat lemah. Ardi mondar-mandir dengan gelisah. Sesekali dia menatap pintu ruang operasi, lalu menunduk, lalu kembali melihat ponselnya. Dan disitulah, sesuatu kembali mengusik pikiranku. Ponselnya. Sejak beberapa waktu terakhir, benda itu seolah menjadi dunia barunya. Bahkan di saat genting seperti ini, dia masih menggenggamnya erat. Seolah ada sesuatu yang lebih penting dari semuanya. Operasi berlangsung berjam-jam, melelahkan, menegangkan. Sampai akhirnya, dokter keluar dengan kabar yang kami tunggu. Operasi berhasil. Aku menghembuskan napas panjang. Lututku hampir lemas, tapi aku menahannya. Aku tersenyum, menatap Ardi. Alhamdulillah, ucapku pelan, tapi reaksinya tidak seperti yang kubayangkan. Dia hanya mengangguk cepat, lalu berjalan menjauh, seolah ingin segera pergi dari situ. Aku terdiam, ada perasaan aneh yang tak bisa kuabaikan lagi. Malamnya saat semuanya mulai tenang, aku memutuskan pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang. Ardi bilang dia akan tetap di rumah sakit. Namun entah kenapa, langkah kakiku justru membawaku kembali ke rumah sakit lebih cepat dari rencanaku. Dan keputusan itulah yang mengubah segalanya. Saat aku sampai, aku tidak langsung masuk ke ruang rawat. Dari kejauhan, aku melihat Ardi berdiri di lorong lain, bukan di dekat kamar ibunya. Dia sedang berbicara dengan seseorang, seorang wanita. Aku berhenti, jantungku berdetak kencang. Aku mendekat perlahan tanpa suara
Dan disitulah aku melihatnya dengan jelas. Wanita itu berdiri sangat dekat, terlalu dekat untuk sekadar teman. Mereka tertawa pelan. Wajah Ardi berbeda, hangat, hidup. Ekspresi yang sudah lama tidak pernah dia tunjukkan padaku. Tanganku gemetar. Aku ingin percaya ini hanya salah paham. Aku ingin berpikir ini hanya kebetulan. Sampai wanita itu menyentuh lengan Ardi dengan cara yang tidak mungkin disalahartikan. Dunia seakan berhenti. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya berdiri, diam, menatap dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Bukan aku yang berubah. Bukan keadaan yang membuatnya menjauh. Tapi karena hatinya memang sudah bukan milikku lagi. Aku mundur perlahan sebelum mereka menyadari kehadiranku. Langkahku terasa berat, tapi pikiranku justru sangat jernih. Anehnya, tidak ada amarah yang meledak, tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanyalah kesadaran. Semua potongan yang selama ini terasa janggal akhirnya menyatu. Sikap dinginnya, kesibukannya, perhatiannya yang hilang, semuanya kini punya Imsyah. Aku kembali ke ruang rawat ibu mertuaku, duduk di sampingnya yang masih terlelap, menatap wajah wanita yang baru saja aku selamatkan nyawanya. Dan di saat itu, aku membuat keputusan. Aku tetap akan menyelesaikan semua ini. Aku tetap akan menjadi Rina yang sama, yang bertanggung jawab, yang tidak lari dari kewajiban. Tapi bukan untuk Ardi, bukan lagi, melainkan untuk diriku sendiri. Karena mulai malam itu, aku tidak lagi berjuang untuk mempertahankan pernikahan. Aku sedang menyiapkan, akhirnya. Hari-hari setelah operasi, itu terasa aneh, sekaligus sangat jelas bagiku. Ibu mertua sudah mulai pulih, rumah kembali hidup, tapi hubungan kami justru semakin kosong. Ardi semakin jarang berbicara. Bahkan saat kami berada di ruangan yang sama, rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal satu atap. Dan aku berhenti bertanya. Tidak ada lagi, "Kamu kenapa?" Tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku sudah tahu jawabannya. Aku hanya menunggu dia jujur, atau setidaknya berani mengambil keputusan. Dan benar saja, momen itu akhirnya datang. Malam itu, hujan turun deras. Suasana rumah terasa dingin. Aku sedang duduk di ruang tamu, masih dengan hijab yang belum kulepas, membaca beberapa dokumen yang selama ini kusimpan rapi. Pintu terbuka. Ardi masuk dengan wajah datar. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Dia hanya berjalan ke arah meja dan meletakkan sebuah amplop coklat di depanku. "Aku mau kita selesai." Kalimat itu keluar begitu saja. Dingin, singkat, tanpa beban. Aku menatap amplop itu beberapa detik, lalu perlahan membukanya. Selembar kertas, surat cerai. Aku menarik napas pelan. Aneh, hatiku tidak lagi bergetar. Tidak ada rasa kaget, tidak ada luka yang baru. Karena sebenarnya, aku sudah melewati rasa sakit itu sebelumnya. Malam saat aku melihatnya bersama wanita lain. Aku mengangkat pandangan ke arah Ardi. "Sejak kapan?" tanyaku tenang. Dia sedikit terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan setenang ini. "Udah lama," jawabnya singkat. Aku mengangguk pelan, seolah itu hanya jawaban biasa. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyesalan, hanya kejujuran yang terlambat. Aku mengambil pulpen di meja, gerakanku tenang, terukur, lalu tanpa ragu, aku menandatangani surat itu. Ardi langsung menatapku tajam. "Kamu nggak mau mikir dulu?" Suaranya terdengar tidak yakin. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan aku sendiri tidak tahu dari mana datangnya. "Untuk apa?" jawabku pelan. "Hal yang sudah selesai, nggak perlu dipaksakan." Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat kebingungan di wajahnya.
seolah reaksi yang dia harapkan tidak terjadi. Mungkin dia mengira aku akan menangis, memohon, atau setidaknya mencoba mempertahankan. Tapi tidak, karena dia tidak tahu bahwa aku sudah mengucapkan perpisahan itu di dalam hatiku sejak lama. Aku meletakkan kembali surat yang sudah kutandatangani. Kalau itu yang kamu mau, aku nggak akan menghalangi. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Ardi menggenggam amplop itu dengan erat. Tapi kali ini, dia tidak terlihat lega. Dia justru terlihat ragu. "Rina," panggilnya pelan. Aku berdiri. "Tenang aja," kataku sambil merapikan ujung hijabku. "Aku nggak akan bikin ini sulit." Aku berjalan melewatinya, tanpa menoleh. Langkahku ringan, lebih ringan dari yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Di belakangku, Ardi masih berdiri diam. Dan di saat itu, aku tahu satu hal. Dia pikir ini adalah akhir dari semuanya. Padahal, ini baru awal dari sesuatu yang tidak pernah dia duga. Beberapa hari setelah perceraian itu disepakati, semuanya berjalan cepat. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran. Aku menjalani semuanya dengan tenang, terlalu tenang, mungkin di mata Ardi. Dia mulai menjauh, bahkan sebelum semuanya resmi selesai. Dan aku justru semakin fokus, bukan pada dia, tapi pada sesuatu yang sudah lama kusiapkan. Pagi itu, Ardi menerima sebuah panggilan dari kantor notaris. "Ada dokumen yang perlu kamu tanda tangani," begitu katanya saat menatapku bingung. Aku hanya mengangguk kecil. Datang saja. Dia tidak tahu, aku sudah menunggu hari itu. Di kantor notaris, suasana terasa formal dan dingin. Ardi duduk di seberang meja, sementara aku sudah lebih dulu berada di sana. Dia tampak terkejut melihatku. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya. Aku hanya tersenyum tipis. "Nanti juga kamu tahu." Notaris mulai membuka berkas-berkas yang tebal. Satu persatu dokumen diletakkan di depan Ardi. "Silahkan dibaca terlebih dahulu," katanya tenang. Ardi mulai membaca. Awalnya biasa saja, lalu alisnya mulai berkerut. Kemudian wajahnya berubah. Pucat. "Ini apa maksudnya?" Suaranya mulai gemetar. Aku menatapnya lurus. "Itu semua biaya yang sudah aku keluarkan untuk operasi ibumu," kataku tenang. Matanya membesar, dan semuanya tercatat resmi, lengkap dengan bukti dan perjanjian. Dia membolak-balik halaman dengan cepat. Tangannya mulai bergetar. "Ini utang atas nama aku?" tanyanya tidak percaya. Aku mengangguk pelan. "Iya, karena saat itu, kamu yang bertanggung jawab sebagai anak." Ruangan terasa semakin sunyi. Tapi itu belum selesai. Notaris menggeser satu dokumen lagi ke arahnya. "Silahkan lanjutkan." Ardi membaca, lalu langsung berdiri. "Gak mungkin!" Suaranya meninggi. Aku tetap duduk tenang. "Itu rumah," kataku pelan. "Rumah yang selama ini kami tempati, yang selama ini dia banggakan ke semua orang, ternyata tercatat atas namaku. Bukan hanya itu, semua cicilan, semua pembayaran berasal dari rekeningku." "Aku cuma numpang tinggal selama ini?" Suaranya hampir tidak terdengar. Aku menatapnya tanpa emosi. "Kita tinggal di rumah yang aku bangun dari awal." Dia terduduk kembali, seolah seluruh kekuatannya hilang. Wajahnya kini benar-benar berubah. Bukan marah, bukan dingin seperti biasanya, tapi hancur. "Rina, kamu udah rencanain ini semua?" tanyanya lirih. Aku menarik napas pelan. "Bukan rencana untuk menjatuhkan kamu," jawabku. "Ini perlindungan untuk diriku sendiri." Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di sana. Tapi semuanya sudah terlambat. "Aku pikir kamu bakal terus diam," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Aku memang diam," jawabku. "Tapi bukan berarti aku nggak melihat."
Ruangan kembali hening. Notaris hanya menjadi saksi dari runtuhnya semua yang dulu Ardi kira aman. Jadi sekarang, aku kehilangan semuanya? Tanyanya. Aku berdiri perlahan, menatapnya untuk terakhir kali dengan tenang. Kamu nggak kehilangan semuanya, Ardi, kataku pelan. Aku berhenti sejenak. Kamu hanya mendapatkan hasil dari pilihanmu sendiri. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkannya di ruangan itu dengan kenyataan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa adil. Kupikir semuanya sudah cukup sampai di situ. Ardi sudah kehilangan rumah, harus menanggung utang, dan hubungan kami resmi berakhir. Secara logika, itu sudah lebih dari cukup sebagai konsekuensi. Tapi hidup tidak selalu berhenti di satu titik. Beberapa hari setelah pertemuan di kantor notaris, Ardi datang menemuiku. Wajahnya berbeda, tidak lagi penuh kego seperti dulu. Kini hanya tersisa lelah dan penyesalan yang nyata. Aku perlu bicara, katanya pelan. Aku mempersilahkannya duduk. Tidak ada lagi emosi di hatiku. Semua terasa netral. Aku salah, Rin, ucapnya tanpa basa-basi. Aku diam. Aku pikir aku bisa bahagia sama orang lain, lanjutnya. Tapi setelah semua ini, dia pergi. Aku menatapnya sekilas, tentu saja aku tidak terkejut. Dia tahu aku udah nggak punya apa-apa, suaranya bergetar, dan dia langsung ninggalin aku. Aku menarik napas pelan. Akhir yang sebenarnya sudah bisa ditebak. Tapi Ardi belum tahu satu hal. Aku berdiri, lalu berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. Mengambil sebuah map yang sudah lama kusimpan. Ardi, kataku tenang. Kamu tahu kenapa aku bisa setenang ini dari awal? Dia menggeleng pelan. Aku membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan foto. Saat aku letakkan di depannya, wajahnya langsung berubah. Itu, suaranya tercekat. Aku mengangguk. Itu bukti hubungan kamu dengan wanita itu? Chat, foto, bahkan rekaman. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Aku sudah punya ini. Sejak sebelum ibumu masuk rumah sakit, lanjutku. Dia menatapku, benar-benar tidak percaya. Jadi, kamu udah tahu semuanya, tapi kamu tetap bantu ibuku? Tanyanya lirih. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tenang tanpa kepahitan. Iya. Kenapa, Rin? Suaranya hampir pecah. Aku menatapnya lurus. Karena aku nggak mau jadi orang yang menyesal karena nggak melakukan hal yang benar. Ruangan menjadi hening. Air mata mulai jatuh dari matanya. Penyesalan yang kini datang saat semuanya sudah terlambat. Tapi ada satu hal lagi yang belum kamu tahu, kataku pelan. Dia mengangkat wajahnya. Aku mengeluarkan satu dokumen terakhir. Surat perjanjian. Apa ini? Tanyanya bingung. Kontrak kerjasama, jawabku singkat. Wanita yang kamu pilih itu ternyata punya hubungan dengan salah satu rekan bisnisku. Wajahnya semakin pucat. Iya, lanjutku. Aku sengaja mendekati lingkaran itu setelah aku tahu tentang dia. Dia terdiam. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku ingin memastikan satu hal, kataku. Apa? Tanyanya pelan. Apa dia benar-benar mencintaimu? Atau hanya mencintai apa yang kamu punya? Air matanya semakin deras. Dan jawabannya kini sudah jelas. Aku menutup map itu perlahan. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, kataku tenang. Dia menunduk, hancur, kosong. Aku kehilangan kamu, kehilangan rumah, kehilangan semuanya, bisiknya. Aku menggeleng pelan. Kamu nggak kehilangan aku hari ini, Ardi, kataku. Dia menatapku. Kamu sudah kehilangan aku sejak pertama kali kamu memilih untuk berpaling. Kalimat itu membuatnya benar-benar terdiam.
Aku berdiri, merapikan hijabku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar ringan. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya selesai. Aku harap kamu belajar dari semua ini, ucapku pelan. Dia tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam. Aku melangkah keluar, meninggalkan masa lalu yang dulu pernah aku perjuangkan mati-matian. Dan kini aku mengerti satu hal. Terkadang kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kebebasan. Dan kali ini, aku tidak lagi hanya menjadi wanita yang bertahan. Aku adalah wanita yang memilih untuk pergi dengan harga diri yang utuh. Dari kisah Rina, kita belajar bahwa tidak semua pengorbanan akan dihargai, dan tidak semua kesetiaan akan dibalas dengan cinta yang sama. Namun, itu bukan berarti kita harus berhenti menjadi pribadi yang tulus. Terkadang, hidup justru menguji kita lewat orang-orang terdekat, mengajarkan bahwa mencintai orang lain itu penting, tapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting. Rina tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan ketegasan dan harga diri. Pengkhianatan mungkin menyakitkan, tapi jangan pernah biarkan itu merusak nilai diri kita. Karena pada akhirnya, kebenaran akan terungkap, dan setiap pilihan akan membawa konsekuensinya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.